Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Franata, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, kategori 1 LPTK Universitas Negeri Medan. Saya mengajar di SMA Al-Fitian Medan, Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan kegiatan praktik PPL dengan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Doa kali ini dipimpin oleh ketua kelas. Pada ketua kelas dipersilakan. Pelajaran ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Ya pada Ananda Hussein, kelas yang telah memimpin doa tadi ya. Untuk hari ini ada yang tidak hadir? Semua ya? Iya, sehat-sehat ya. Semoga kesehatan pada kita semua ya. Kemudian sudah siap untuk belajar hari ini ya? Siap. Oke, silakan semua dikeluarkan buku tulisnya ya. Perangkat pembelajarannya, buku tulis, buku paket. Ya, silakan. Ya. Setiap hari kita bernapas, ya kan? Nah, bagaimana proses itu bisa terjadi? Ada yang bisa beri jawaban? Jangan lihat, silakan. Untuk apa? Jadi kita bernapas itu berguna hidup kita. Ya, untuk berlangsung hidup ya. Ya. Kemudian untuk apa? Untuk energi tentunya ya. Ya, bagus. Beri plus untuk selanjutnya silakan semuanya dulu berdiri dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Berdiri. Sebelah kiri melihat ada kandang bangau. Tadi berapa? Ya, berdiri. Iya, oke, beri yang khusus untuk kita semua. Tujuan pembelajaran kita hari ini ya, Anda dapat menemukan letak dan struktur organ pernapasan pada manusia. Ya, organ pernapasan. Jadi Anda semua tahu apa saja organ-organ pernapasan pada manusia, terutama pada diri kita masing-masing ya. Nah, yang kedua, tujuannya dapat menganalisis fungsi organ pernapasan manusia dengan benar. Jadi tadi kalau udah tahu letaknya di mana, kemudian apa saja nama organ-organnya, Anda semua kemudian tahu apa fungsinya. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, dapat membandingkan mekanisme pernapasan dada dan pernapasan perut pada manusia dengan benar. Nah, sebelum kita masuk ke materi pokoknya, siapa yang masih ingat? Minggu lalu kita masuk materi apa? Siapa yang masih ingat? Ya, silakan. Sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan pada manusia. Iya, benar. Beliau belum tahu. Minggu lalu kita masuk sistem pencernaan ya. Kita udah belajar organ-organ pencernaan itu apa saja, fungsinya serta kelainan atau penyakit pada organ pencernaan ya. Sistem pernapasan secara utuh, kita harus mengenal bagian-bagian dan fungsi yang disaring oleh rambut-rambut hidung dari partikel-partikel debu yang dilakukan agar sesuai dengan suhu tubuh. Dari rongga hidung, udara selanjutnya mengarah ke faring, yaitu persilangan tempat jalur udara dan makanan bertemu. Jadi, pada faring ini adalah tempat dilaluinya udara pernapasan dan makanan yang berasal dari mulut. Setelah melalui faring, melalui pita suara, yaitu sepasang ditutupi oleh selia pada permukaannya dan selapis mukus atau cairan lendir yang tipis. Baik, dari video yang Bapak tampilkan tadi tentang sistem pernapasan manusia, apa yang dapat diambil informasinya? Ya, katakan ada.
Ya silakan Anda sini. Yang diri silakan. Jadi pernapasan itu dimulai dari rongga hidung Ya. menuju ke faring, lewat epiglottis, menuju ke laring, masuk ke trakea, masuk ke bronkus, lalu bronkiolus, lalu di alveolus. Iya, bagus. Beri aplaus untuk si guru. Baik, untuk selanjutnya Bapak akan menampilkan suatu permasalahan ya. Coba perhatikan tayangan berikut ini ya. Nah, ini suatu permasalahan bahwa bahaya polusi dapat mengganggu kesehatan paru-paru. Silakan semuanya duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing ya. Setiap kelompok mempunyai wacana yang berbeda-beda ya. Nanti silakan dikerjakan. Boleh dikeluarkan perangkatnya, HP atau laptopnya ya, cari informasi dan diskusikan bersama dengan temannya. Kemudian di hasil diskusinya dituangkan ke dalam lembar kerja ini. Paham ya? Oke. Bapak akan beri waktu lebih kurang 15 menit ya. Silakan dikerjakan ya. Paru-paru yang benar ya. Berarti organ apa yang diperiksakan? Paru-paru ya. Kenapa dia fungsi dari organ pernapasan paru-paru itu apa fungsinya? Nah, dalam paru-paru kan ada namanya alveolus ya. Fungsi alveolus itu apa di situ? Hah? Tempat pertukaran gas O2 dan CO2. Iya, tambahkan nanti itu menjadi waktu presentasi ke depan ya, menjadi bahan presentasi ke depan juga ya. Tulis tambahkan. Oke ya sih. Oke, yang ini kelompok apa? Kelompok 4. Iya, tentang apa tadi? Tentang? Iya, coba lihat. Iya. Kelompok 2 ya, kelompok 2. Ini diisi hanya kemudian apa-apa saja di sini yang permasalahannya. Nitrogen dioksida, kemudian organ yang rusak apa aja? Organ yang rusak, paru-paru ya, hidung ya. Nah, ini sulfur dioksida. Coba buka. Ini coba cari di situ. Ya. Enggak. Dampak polusi udara. Yang besar. Polusi air. Di skenario masalah pada polusi udara, waspadai bahaya polusi udara terhadap kesehatan paru-paru. Polusi udara merupakan salah satu masalah lingkungan dapat menyebabkan asma dan infeksi pernapasan. Kedua, unsur-unsur partikel dapat meningkatkan risiko terjadinya gangguan pernapasan dan kanker paru-paru. Fungsi dari paru-paru untuk menukar oksigen yang kita hirup melalui hidung menuju faring, lalu ke laring melewati trakea, lalu bronkus, bronkiolus dan akhirnya difusi di alveolus menjadi karbon dioksida dan dikeluarkan melalui mulut. Dampak yang terjadi pada organ pernapasan jika rusak atau terpapar polutan ialah kerusakan atau gangguan pada sistem pernapasan hingga kematian. Dengan masker jika berada di tempat umum agar terhindar dari polusi. Sekian dari presentasi kali ini. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan kelompok lain, kelompok 2, 3, atau 4 yang ingin bertanya pada presentasi kelompok 1, silakan. Ya. Silakan nama saya Joria dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, tadi kan ada sempat disebutkan asma bisa disebabkan oleh polusi udara. Nah, itu penyebabnya apa? Penyakit asma dan bagaimana bisa terjadi? Oke, saya akan jawabnya. Penyakit asma itu bisa saja terjadi dari beberapa faktor, salah satunya ada juga faktor genetika. Mungkin
ada dari keturunan entah dari ayah bisa saja memiliki asma juga, jadi bisa memiliki riwayat asma sehingga keturunannya pun juga bisa ikut terkena asma. Namun juga bisa faktor lainnya seperti polusi udara yang bisa menyebabkan gangguan pernapasan sehingga dada terasa sesak dan akhirnya terkena penyakit asma. Ya, bagaimana tadi dari kelompok 2 sudah jelas? Silakan. Yang kelompok lain ada yang mau ditanyakan? Oke, kelompok yang lain ada yang mau memberi tanggapan? Ada yang ada? Pasti ada. Sedikit bapak ya. Jadi tadi ada yang kelompok 2 hanya tentang asma ya. Jadi asma itu salah satu penyakit atau kelainan karena penyempitan daripada saluran pernapasan ya. Jadi banyak penyebabnya, bisa karena udara dingin, ya, bulu, ya, kemudian seperti itu. Kemudian tadi dari kelompok 4 juga tadi tentang polusi ya. Jadi yang sudah tercemar ya, mengandung berbagai zat yang berbahaya. Dan salah satunya tadi ada disampaikan ada karbon monoksida, ya, karbon dioksida, ya. Jadi itu kalau terhirup dalam jumlah yang banyak itu dapat mengganggu saluran pernapasan kita, ya. Itu ya. Oke, baik. Silakan kalau tidak ada di. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, untuk kelompok 1. Kelompok 2 silakan maju. Terima kasih pada tadi semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, selanjutnya kita akan buat kesimpulan. Ya, jadi kesimpulannya bahwa jalannya udara pernapasan yaitu ataupun organ-organ yang berperan pernapasan manusia ya mulai dari apa? Rongga hidung, ya hidung, kemudian apa lagi? Faring, kemudian laring, kemudian trakea, terus bronkus, bronkiolus, alveolus, dan terakhir di situ alveolus ya, bagian dari paru-paru. Nah, hidung apa tadi fungsinya? Menyaring udara yang masuk ya. Kemudian laring itu percabangan ya, percabangan antara tenggorokan dan kerongkongan ya. Kemudian trakea yaitu batang tenggorokan ya. Kemudian bronkus yaitu bagian ya percabangan dari trakea ya. Baru bronkiolus, nah itu cabang yang daripada bronkus ya. Dan terakhir bermuara di mana? Alveolus. Apa fungsi alveolus tadi? Iya. Iya, tempat pertukaran iya, karbon dioksida dan oksigen. Nah, itulah fungsi daripada organ pernapasan ya. Baik, kemudian ada mekanisme pernapasan. Ada pernapasan dada dan pernapasan perut ya. Nah, pernapasan dada yang berperan otot-otot antar tulang rusuk ya kan. Nah, kemudian untuk pernapasan perut dia melibatkan otot-otot diafragma ya. Baik, silakan buka perangkatnya untuk link konteksnya akan Bapak sampaikan di grup. Hasil proses tadi ya bagus-bagus ya. Untuk minggu depan kita akan masuk pada materi sistem ekskresi ya, atau sistem pengeluaran pada manusia ya. Demikian untuk pertemuan kita pada hari ini. Sebelum ditutup ya, kita berdoa kembali ya kepada ketua kelas Ananda Husin. Ya Ridho, silakan pimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, ada baiknya kita berdoa kafaratul majelis. Berdoa dimulai. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berdoa selesai. Ya, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian untuk pertemuan kali ini tentang struktur dan organ pernapasan pada manusia. Sampai jumpa untuk pertemuan minggu depan tentang sistem ekskresi. Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.